Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Kenapa sholat tarawih 20 rakaat masih diperdebatkan sampai hari ini? Padahal para sahabat sudah selesai membahasnya 14 abad yang lalu. Bayangkan ini Masjid Nabawi, malam Ramadan, orang-orang sholat terpencar-pencar. Lalu seorang khalifah berdiri, melihat dan berkata, akan lebih baik jika mereka disatukan. Malam berikutnya, seluruh sahabat berdiri di belakang satu imam. Tidak ada yang protes, tidak ada yang berkata, ini tidak ada di zaman Nabi. Justru yang terdengar adalah kalimat tegas, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Siapa yang mengucapkannya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang menyaksikan dan tidak mengingkari? Para sahabat Muhajirin dan Ansor. Berapa rakaat yang mereka kerjakan? 20. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau generasi terbaik umat ini sudah sepakat, kenapa kita masih ragu? Apakah kita lebih tahu dari mereka? Atau kita belum membaca sejarahnya dengan utuh? Di pembahasan kali ini, kita tidak sedang bicara tradisi. Kita sedang bicara sunnah yang pernah dilakukan Nabi, dikonsolidasi sahabat, dan ditegaskan jumhur ulama. Jadi, sebelum ikut perdebatan, pastikan dulu kita tahu fondasinya. Karena dalam ibadah, yang kita butuhkan bukan opini, tapi pijakan yang jelas. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ramadan tahun kedua Hijriah tiba. Puasa telah diwajibkan. Madinah mulai merasakan suasana malam yang berbeda, lebih hening dan lebih hidup dengan ibadah. Pada salah satu malam di bulan itu, Rasulullah SAW keluar menuju masjid dan melaksanakan sholat malam. Tidak ada pengumuman khusus. Beliau hanya berdiri dan sholat sebagaimana biasa. Namun sebagian sahabat melihat beliau, lalu mereka ikut berdiri di belakangnya. Malam itu menjadi awal qiyam Ramadan yang dilakukan secara berjamaah di masjid. Keesokan harinya kabar itu tersebar. Tadi malam Rasulullah sholat di masjid. Dan malam berikutnya jumlah jemaah bertambah. Mereka ingin mengikuti bacaan beliau, ingin merasakan kekhusyuan di belakang Nabi. Pada malam ketiga yang datang lebih banyak lagi. Masjid mulai penuh. Antusiasme para sahabat terlihat jelas. Namun pada malam ketiga atau keempat, Rasulullah SAW tidak keluar menemui mereka. Para sahabat menunggu. Mereka berharap pintu terbuka dan beliau kembali menjadi imam. Tetapi beliau tidak keluar hingga subuh. Ketika pagi tiba, beliau menjelaskan sebabnya sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aku melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian, kecuali aku khawatir sholat itu akan diwajibkan atas kalian. Dan Sayyidah Aisyah menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Alasan beliau sangat jelas. Saat itu wahyu masih turun. Syariat belum sepenuhnya final. Jika beliau terus-menerus melaksanakannya berjamaah, para sahabat konsisten mengikutinya. Ada kemungkinan Allah mewajibkannya. Bila menjadi wajib, maka seluruh umat hingga hari kiamat akan terbebani kewajiban qiyam Ramadan berjamaah sebagaimana sholat 5 waktu. Dan Nabi tidak ingin hal itu terjadi. Beliau selalu mempertimbangkan kemampuan umatnya, bukan hanya generasi sahabat yang penuh semangat, tetapi juga generasi setelahnya. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa kekhawatiran Nabi
adalah kemungkinan diwajibkannya ibadah tersebut apabila terus dilakukan secara berjamaah dan diikuti oleh banyak orang. Maka beliau menghentikan kebiasaan berjamaah itu, bukan menghentikan qiyamnya. Beliau tetap melaksanakan sholat malam Ramadan, hanya saja di rumah. Di fase ini dapat dipahami beberapa hal penting. Pertama, qiyam Ramadan atau yang kemudian dikenal sebagai tarawih memang ada dan dilakukan Nabi. Kedua, beliau pernah melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Ketiga, beliau menghentikan jemaah itu bukan karena tidak disyariatkan, tetapi karena faktor kekhawatiran akan diwajibkan. Keempat, dalam peristiwa ini tidak ada penjelasan rinci tentang jumlah rakaat tertentu yang ditetapkan sebagai batas baku. Jadi, di masa Rasulullah SAW, pondasinya sudah ada. Qiyam Ramadan adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Berjamaah pernah dilakukan, namun belum ditetapkan sebagai praktik tetap setiap malam. Setelah beliau wafat dan wahyu terhenti, barulah persoalan itu memasuki fase berikutnya. Rasulullah SAW telah wafat, wahyu berhenti, dan syariat telah sempurna. Kepemimpinan umat berada di tangan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Masa beliau adalah masa yang tidak ringan. Muncul gelombang kemurtatan, penolakan zakat, dan peperangan ridho yang menguras perhatian negara. Stabilitas akidah dan persatuan umat menjadi prioritas utama. Ramadan tetap datang sebagaimana biasa. Kaum muslimin tetap berpuasa dan tetap melaksanakan qiyam di malam hari. Namun, pola pelaksanaannya masih sebagaimana di akhir masa Nabi. Tidak ada satu jemaah besar yang dikomandoi satu imam secara resmi. Di Masjid Nabawi, orang-orang sholat dengan variasi bentuk. Ada yang berdiri sendirian memperpanjang bacaannya. Ada yang membuat kelompok kecil 2 atau 3 orang. Ada pula beberapa jemaah terpisah dengan imam masing-masing. Suasananya hidup, tetapi belum terkoordinasi dalam satu barisan besar. Ini bukan karena mereka menolak berjamaah. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah pernah melaksanakannya berjamaah beberapa malam. Mereka juga tahu bahwa beliau kemudian menghentikannya karena khawatir diwajibkan. Setelah wafatnya Nabi, kekhawatiran itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, sebab wahyu telah selesai. Namun belum ada inisiatif untuk menjadikan tarawih berjamaah sebagai praktik kolektif yang terstruktur di seluruh masjid. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu sendiri tidak mengeluarkan kebijakan khusus tentang pengumpulan jemaah tarawih. Fokus beliau adalah menjaga eksistensi Islam yang baru saja diguncang fitnah besar. Dalam kondisi seperti itulah, membiarkan umat melaksanakan qiyam Ramadan dengan keluasan yang sudah ada, termasuk kebijakan yang bijak. Tidak ada larangan berjamaah, tidak ada kewajiban untuk disatukan. Para sahabat memahami ruang ijtihad ini dapat dan tetap berada dalam koridor sunnah. Maka pada masa Sayyidina Abu Bakar, tarawih tetap hidup, tetapi dalam bentuk yang beragam. Qiyam Ramadan tidak hilang, tidak ditinggalkan, hanya belum dikonsolidasikan dalam satu sistem berjamaah yang menyeluruh. Fase ini menjadi jembatan antara praktik di masa Nabi dan konsolidasi besar yang akan terjadi pada masa berikutnya. Kepemimpinan kemudian berpindah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa beliau, Islam telah stabil, wilayah meluas, keamanan Madinah terjaga, dan kehidupan ibadah berjalan dengan tertib. Ramadan telah tiba dan kaum muslimin kembali menghidupkan malam dengan qiyam sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada suatu malam, Sayyidina Umar keluar menuju Masjid Nabawi. Bersamanya Abdurrahman bin Abdil Qori. Beliau melihat pemandangan yang sama seperti di masa Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang-orang sholat terpencar-pencar. Ada yang sholat sendirian, ada yang membuat kelompok kecil,
Ada beberapa jemaah dengan imam masing-masing. Semuanya baik, tapi tidak terhimpun dalam satu kesatuan. Sayyidina Umar mengamati dengan tenang, lalu beliau berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih di Sahih Al-Bukhari, aku berpendapat seandainya aku kumpulkan mereka di belakang satu imam, tentu itu lebih baik. Ini bukan keputusan emosional, tetapi ijtihad seorang khalifah yang memahami sunnah. Nabi pernah melaksanakan tarawih berjamaah, hanya saja tidak melanjutkannya karena khawatir diwajibkan sekarang. Setelah wahyu terhenti, kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Sayyidina Umar kemudian menunjuk seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli Al-Quran dan pernah menjadi imam di masa Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ditugaskan untuk memimpin qiyam Ramadan di Masjid Nabawi. Pada malam berikutnya, Sayyidina Umar kembali datang ke masjid. Kali ini suasananya berbeda. Kaum muslimin berdiri dalam satu jemaah besar, satu imam dan satu bacaan. Tidak lagi terpencar-pencar, barisan tersusun rapi. Sayyidina Umar melihat pemandangan itu dan berkata, nikmat abdi'ah, nikmat al-bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ucapan ini harus dipahami dengan benar. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang baru dari sisi pengorganisasian, bukan menciptakan ibadah baru tanpa dalil. Tarawih sudah ada di masa Rasulullah. Berjamaah pun sudah pernah dilakukan oleh beliau. Sayyidina Umar hanya menghidupkan kembali sunnah itu dalam bentuk yang teratur dan berkelanjutan. Dan yang paling penting, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari kebijakan tersebut. Diamnya para sahabat dalam perkara ibadah adalah persetujuan. Inilah yang kemudian disebut ijma sahabat. Adapun jumlah rakaat yang dikerjakan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah 20 rakaat rawih ditambah 3 rakaat witir. Hal ini diriwayatkan oleh Yazid bin Ruman dalam Al-Muwatta, bahwa manusia pada masa Sayyidina Umar melaksanakan qiyam Ramadan sebanyak 23 rakaat. Juga diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Nawawi bahwa mereka melaksanakan 20 rakaat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Praktik ini berlangsung terus, bukan hanya 1 tahun. Dilaksanakan di hadapan para sahabat Muhajirin dan Ansar tanpa ada penolakan. Bahkan diriwayatkan bahwa bacaan mereka panjang sehingga sebagian sahabat bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Ini menunjukkan kesungguhan ibadah mereka, bukan sekedar formalitas jumlah rakaat. Keputusan Sayyidina Umar selaras dengan sabda Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Juga sabda beliau, ikutilah 2 orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Umar dalam perkara ini berbeda dalam koridor sunnah yang diperintahkan untuk diikuti. Pada fase inilah tarawih berjamaah dengan 20 rakaat menjadi praktik kolektif umat Islam secara luas. Dari Madinah, ia menyebar ke berbagai wilayah Islam dan terus dipraktekkan oleh generasi setelah sahabat tanpa penentangan. Ini bukan sekedar kebijakan administratif, tetapi menjadi bagian dari warisan ibadah yang disepakati. Setelah masa para sahabat berlalu dan Islam menyebar ke berbagai wilayah, para ulama generasi tabi'in dan setelahnya menelaah praktik tarawih yang telah berjalan. Mereka tidak memulai dari nol. Mereka melihat apa yang dilakukan di masa Sayyidina Umar bin Khattab yang disaksikan dan disetujui oleh para sahabat tanpa ada pengingkaran. Disinilah letak kekuatannya. Praktik tersebut berdiri di atas ijma sahabat. Mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa tarawih berjumlah 20 rakaat.
ditambah 3 rakaat witir. Dalil utama mereka adalah riwayat-riwayat sahih tentang pelaksanaan tarawih di masa Sayyidina Umar. Di antaranya riwayat dari Yazid bin Ruman dalam Al-Muwatta dan riwayat Sa'ib al-Yazid yang dibawakan oleh Al-Baihaqi serta dinilai sahih oleh Imam Nawawi. Imam Al-Kasani dari mazhab Hanafi menegaskan bahwa Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat di belakang Ubay bin Ka'ab dengan 20 rakaat dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Maka itu menjadi ijma. Imam Ad-Dasuki dari kalangan Malikiyah menyebutkan bahwa itulah praktik sahabat dan tabi'in. Ibnu Abidin bahkan mengatakan bahwa itu adalah pemandangan kaum muslimin dari timur sampai barat. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa 20 rakaat bukan pendapat lemah atau menyendiri, melainkan arus utama umat sejak generasi awal. Di dalam literatur fikih klasik seperti Al-Muwasu'ah, Al-Fiqiyah, Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa jumlah jumhur ulama berpegang pada 20 rakaat berdasarkan praktik yang berlangsung di masa Sayyidina Umar dan diteruskan tanpa penolakan. Mazhab Maliki memang memiliki riwayat tentang 36 rakaat di Madinah, tetapi mayoritas Malikiyah tetap mengakui kuatnya dasar 20 rakaat yang bersumber dari ijma sahabat. Menariknya, bahkan tokoh yang sering diklaim berpandangan berbeda seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa terbukti Ubay bin Ka'ab sholat bersama manusia di masa Sayyidina Umar sebanyak 20 rakaat ditambah witir, dan mayoritas ulama menyebut itu sebagai sunnah. Artinya 20 rakaat memiliki legitimasi histori dan fikih yang kokoh. Perlu ditegaskan secara ilmiah, persoalan jumlah rakaat tarawih termasuk wilayah yang memiliki keluasan. Nabi tidak menetapkan angka baku secara eksplisit dalam hadis tentang tarawih berjamaah di masjid. Namun ketika para sahabat telah bersepakat pada satu praktik yang berjalan terus-menerus tanpa pengingkaran, maka praktik itu memiliki kekuatan hujah yang sangat tinggi dalam manhaj Ahlus Sunnah. Maka 20 rakaat bukan sekedar tradisi lokal, bukan sekedar kebiasaan umum turun-menurun, tetapi praktik yang berdiri di atas 3 lapis kekuatan, yaitu pernah ada dasar berjamaah di masa Nabi, dikonsolidasikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan disepakati oleh para sahabat serta ditegakkan oleh jumhur ulama setelahnya. Setelah jumlah rakaat dan landasan sejarahnya jelas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana praktik pelaksanaannya. Secara fikih, tarawih adalah bagian dari qiyam Ramadan. Ia termasuk sunnah mu'akadah menurut jumhur ulama, dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum witir, khusus pada bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan rukun antara tarawih dengan sholat sunnah lainnya. Takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu, membaca fatihah, ruku, sujud, dan tumakninah, semuanya sama. Tidak ada bacaan khusus yang diwajibkan setelah Al-Fatihah. Tidak ada surat tertentu yang disyariatkan. Seseorang boleh membaca ayat mana saja yang ia hafal. Namun para ulama menganjurkan memperpanjang bacaan selama tidak memberatkan jemaah. Pada masa para sahabat, bacaan mereka panjang. Riwayat menyebutkan mereka membaca ratusan ayat karena lamanya berdiri, sebagian bersandar pada tongkat. Ini menunjukkan bahwa ruh tarawih adalah qiyam, berdiri lama dalam ketaatan, bukan sekedar mengejar angka rakaat. Adapun tata cara 20 rakaat, dilakukan 2 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Sebagaimana kaidah umum sholat malam berdasarkan sabda Nabi, sholat malam itu 2 rakaat. Setelah 2 rakaat selesai, ditutup dengan 3 rakaat witir. Witir bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam lalu 1 rakaat sendiri, atau 3 rakaat langsung dengan 1 salam menurut pendapat yang membolehkan, selama tidak menyerupai maghrib dan tata cara duduknya menurut sebagian ulama. Tarawih lebih utama dilakukan berjamaah di masjid.
sebagaimana praktik yang ditetapkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, bila ada unsur atau kondisi tertentu, boleh melakukannya sendiri di rumah. Tidak ada dosa, tetapi meninggalkan jemaah tanpa alasan seperti meninggalkan keutamaan besar. Nabi bersabda bahwa siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala qiyam semalam penuh. Di banyak negeri muslim, termasuk di Nusantara, setelah tarawih biasa dibaca doa yang dikenal sebagai doa kamilin. Doa ini memang bukan bagian dari rukun tarawih dan bukan kewajiban. Ia termasuk doa yang dibaca sebagai penutup dan hukumnya boleh selama tidak diyakini sebagai sesuatu yang wajib atau bagian inti sholat. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, pemisahan antara sunnah yang masyhur dan kebiasaan yang mubah harus jelas agar tidak terjadi pengkaburan hukum. Yang membuat tarawih istimewa bukan sekedar jumlah rakaatnya, tetapi momentum waktu. Ia berada di malam Ramadan, bukan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Allah menyebut malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka qiyam di malam Ramadan memiliki nilai yang tidak dimiliki di bulan lain. Tarawih bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi kesempatan mengumpulkan pahala dalam skala besar dalam waktu yang terbatas. Kesimpulannya juga jelas dan sistematis. Tarawih adalah sunnah muakkadah, pernah dilakukan berjamaah oleh Nabi, dihentikan sementara karena kekhawatiran diwajibkan, kemudian dikonsolidasikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi 20 rakaat berjamaah, disepakati para sahabat dan ditegaskan oleh mayoritas ulama. Pelaksanaannya sama dengan sholat sunnah malam lainnya, ditutup dengan witir dan lebih utama berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.